Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 25 Juli 2025. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta Santo Yakobus Rasul Tua. Ia tergolong murid terpilih yang diajak oleh Yesus bersama dengan Petrus dan Yohanes. Dia anak Zebedeus, seorang nelayan, dan Yohanes yang juga dipanggil sebagai murid adalah saudaranya. Ia dipanggil saat sedang menjala ikan. Ia juga yang oleh ibunya bersama Yohanes meminta agar kelak mereka boleh duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus, seperti kita dengar di dalam bacaan Injil hari ini. Ia begitu getol untuk terus membela Yesus, mengikutinya, sehingga ia benar-benar menjadi murid yang handal. Ia disebut Yakobus Tua untuk membedakan dari Yakobus yang muda dari segi umurnya. Ia akhirnya mendapatkan mahkota kemartiran, minum cawan sekitar abad 43 atau 44 dan gugur sebagai martir. Bacaan hari ini, bacaan yang pertama dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 7-15. Paulus menegaskan bahwa dalam pelayanannya para rasul membawa kematian dalam hidupnya. Artinya para rasul mengandalkan Yesus yang diimani sebagai penyelamat. Bagi para rasul, Yesus adalah segala-galanya dan diterima dalam tubuh yang fana ini. Maka mereka menyadari hidup dan karya mereka bersumber dari Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil Matius bab 20 ayat 20-28 mengisahkan pertama soal permohonan ibu Zebedeus kepada Yesus yang memohon agar Yesus memberi perintah dua orang ini, Yohanes dan Yakobus, kelak boleh duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Yesus menjawab, "Apakah kamu sanggup minum piala atau cawan dan menerima baptisan yang kuterima?" Dan mereka menjawab, "Sanggup." Dan memang cawan harus diminum oleh murid-murid Yesus termasuk kita. Namun soal duduk di sebelah kanan atau kiri itu akan diberikan oleh Bapa kepada siapa Bapa berkenan. Berikutnya para murid yang lain 10 orang marah kepada kedua murid itu. Dan Yesus akhirnya memberikan ajarannya bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan
kuasanya dengan keras atas mereka. Namun tidak demikian. Barang siapa ingin yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi yang terkecil, menjadi pelayan. Barang siapa ingin yang terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menyerahkan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku terkasih, nampaknya 10 rasul itu hebat. Dia marah kepada kedua saudaranya yang meminta tempat. Sebenarnya mereka pun juga ingin, tapi tidak berani mengungkapkan. Maka Yesus memberikan pelajarannya bahwa mereka, murid-murid Yesus termasuk kita, harus dibaptis dengan baptisan Yesus dan minum cawan yang diminum oleh Yesus, berarti bersengsara. Maka sebagai pengikut Kristus, janganlah heran kalau kita ini mengalami banyak tantangan dan penderitaan. Karena kita harus minum cawan dan dibaptis dengan baptisan Yesus. Maka kita disadarkan ikut Yesus berarti ambil bagian di dalam salib Yesus untuk karya keselamatan. Lukas menegaskan menjadi murid berarti menyangka diri, memangku salib sambil mengikuti Yesus. Sudahkah itu kita sadari? Sehingga ketika mengalami tantangan dan hambatan, kita tidak mundur, namun tetap maju dengan salib kita. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak oleh Yesus untuk berani menjadi hamba, melayani setiap orang yang kita jumpai. Sebagaimana Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka refleksi bagi kita, terlebih yang ditunjuk, dipilih untuk melayani umat, sudahkah kita lakukan dengan sebaik-baiknya? Mudah-mudahan kita semakin dimampukan untuk terus-menerus hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Hingga akhirnya kita dimampukan untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan seperti Paulus dalam bacaan yang pertama, melakukan pekerjaan karena rahmat yang diberikan kepada Paulus oleh Tuhan, sehingga ia bekerja melulu untuk Tuhan. Mari kita sadari, kita hidupi bahwa kita ini pelayan, sehingga harapannya melayani semua orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan kalau kita mengalami tantangan, kesulitan dan hambatan, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut, karena Allah menyertai kita. Mari kita hidup panggilan kita, agar akhirnya semakin banyak orang hidup seturut kehendak Allah, berani mangku salib menuju Golgota, dan akhirnya berakhir pada kebangkitan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu pagi ini yang mengingatkan kepada kami
bagaimana menjadi seorang murid, berani untuk memangku salib, minum cawan, dan dibaptis dengan baptisan putramu. Sehingga ketika mengalami tantangan kesulitan, kami tidak goyah. Iman kami tetap kokoh, kuat, dan berkembang. Maka tolong kami bila iman kami lemah, bila iman kami jatuh, bila iman kami mandek bahkan hilang. Biarlah Engkau senantiasa mendorong kami untuk bangkit beriman kembali. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usaha-usahanya agar berhasil. Sehingga mereka dalam situasi apapun tetap setia kepadamu. Semoga akhirnya kami sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, yang membuat kita semua akan terbebas dari segala mara bahaya, segala penyakit. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan untuk ambil bagian dalam gereja dengan doa-doa, dengan pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, dan juga pemberian dana yang sungguh memperlancar gereja dalam pelayanan. Terima kasih kepada ketua-ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua-ketua paguyuban, kabit-kabit, maupun timpel-timpel yang bekerja keras untuk memajukan gereja, hingga akhirnya gereja boleh senantiasa mewartakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih kepada kelompok puji dan kerabat MSF yang sungguh-sungguh memperhatikan pendidikan calon imam, atas pujinya yang sudah dikumpulkan dan dikirim kepada MSF. Silakan yang ingin menjadi anggota puji bergabung untuk terus mendukung calon-calon imam MSF. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.